Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Semuanya. Perkenalkan, nama saya Yazid Aditya Sitorus dengan NIM 7251220019. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir komputerisasi akuntansi, yaitu bagaimana sih cara menginput data jurnal dari aplikasi Accurate. Simak video berikut. Baik, kita sudah masuk ke aplikasi Accurate-nya. Tapi sebelumnya saya sudah membuat contoh transaksi per Juli tahun 2026. Baik, di tanggal 6 Juli, perusahaan membayar pembelian peralatan kantor menggunakan kas BCA sebesar 6 juta. Di tanggal 15, perusahaan membeli kendaraan operasional dan dibayar langsung menggunakan kas BCA sebesar 125 juta. Di tanggal 24 Juli, perusahaan menerima pendapatan dari jasa pembukuan kepada PT Maju Bersama. Pembayaran diterima melalui rekening BCA sebesar 7.500.000. Kita akan kembali ke aplikasi Accurate-nya. Yang pertama-tama, teman-teman lihat ke pojok kiri atas ada menu aktivitas. Klik saja buku besar dan bukti jurnal umum. Klik 2 kali. Nah, disinilah kita akan menginput data-data jurnal yang sudah kita punya tadi. Yang pertama-tama itu kita menginput tanggalnya terlebih dahulu di tanggal 6 Juli tahun 2026. Keterangannya itu adalah membeli peralatan kantor. Kita cek lagi. Sebesar 6 juta. Jadi, teman-teman klik tabel ini, dia akan muncul seperti ini. Klik saja. Dan di sini terdapat peralatan kantor di debit karena dia ini sifatnya membeli peralatan kantor, jadi peralatan kantor bertambah di debit dan kasnya berkurang di kredit. Kita buat terlebih dahulu peralatan. Klik 2 kali sebesar 6 juta. Klik enter. Enter lagi dan dia akan bertambah kolomnya di bawahnya. Terus teman-teman klik lagi ini. Jika di menu pencarian ini tidak ada kas BCA, teman-teman bisa klik akun baru. Tipe akunnya itu kas atau bank. Nama akunnya bikin saja kas BCA. Baru nanti klik OK. Dikarenakan saya sini sudah ada kas BCA, jadi saya buat kas BCA sini. Nah, otomatis dia akan terisi sendiri di kolom kreditnya. Jika sudah terisi segini, teman-teman klik simpan dan baru. Nah, otomatis dia akan tersimpan. Data selanjutnya itu di tanggal 15 Juli tahun 2026. Perusahaan membeli kendaraan operasional dan dibayar langsung menggunakan kas BCA sebesar 125 juta. Jadi yang bertambah di sini itu adalah kendaraan operasionalnya. Jadi otomatis kendaraan operasional itu berada di debit dan kas berada di kredit. Kita input dulu tanggalnya. Tanggalnya itu di tanggal 15. Kita input terlebih dahulu tanggal 15. Untuk deskripsinya membeli kendaraan operasional. Jika sudah seperti ini, klik tabel di bawah ini. Klik ini lagi. Kita cari kendaraan. Seperti ini. Tinggal klik 2 kali. Masukkan nominalnya. Di sini nominalnya sebesar 125 juta. Kita masukkan 125 juta. Enter lagi sampai bertambah kolom di bawahnya. Kita cari kas BCA lagi. Ketik di sini kas BCA. Otomatis dia akan bertambah di kolom kreditnya sebesar 125 juta juga. Jika sudah semua di input seperti ini, klik simpan dan baru.
Kita lanjut ke soal yang ketiga. Di tanggal 24 Juli, perusahaan menerima pendapatan dari jasa pembukuan kepada PT Maju Bersama. Pembayaran diterima melalui rekening BCA sebesar 7.500.000. Jadi yang bertambah di sini adalah kasnya yang diterima melalui rekening BCA. Jadi otomatis kas itu berada di debit dan pendapatan jasa itu berada di kredit. Jadi kita input dulu tanggalnya. Di tanggal 24 Juli. Deskripsinya itu kita bikin penerimaan pendapatan jasa. Pendapatan jasa saja dibuat, tidak apa-apa. Pendapatan jasa pembukuan. Jika sudah diisi deskripsinya, klik tabel ini lagi, teman-teman klik account. Kita cari kas BCA. Klik kas BCA 2 kali. Masukkan nominalnya. Di sini nominalnya sebesar 7.500.000. Jadi kita masukkan 7.500.000. Enter. Kita enter lagi. Dan ini untuk yang di kreditnya itu berupa pendapatan dari jasa pembukuan. Dikarenakan nama akun itu tidak ada, maka kita buat lagi akun barunya. Untuk tipe akunnya itu kita ubah ke pendapatan. Ini pendapatan. Kita klik. Sudah. Nama akunnya itu kita buat sebentar. Pendapatan jasa. Jasa pembukuan. Jika sudah seperti ini, klik OK. Nah, otomatis dia akan tersimpan juga di kolom kreditnya pendapatan jasa pembukuan. Jika semua data sudah diinput, teman-teman klik simpan dan tutup. Jangan simpan baru. Karena kalau dia simpanan baru, dia akan membuka slide selanjutnya untuk teman-teman input data lagi. Ini dikarenakan sudah kita selesai menginput data, kita bikin simpan dan tutup. Nah, untuk melihat hasil laporan yang telah kita buat tadi, teman-teman klik menu laporan di atas, di pojok kiri atas, daftar laporan. Jika sudah, klik buku besar dan keseluruhan jurnal. Nah, ini teman-teman input terlebih dahulu tanggalnya. Jadi, ini tanggal dari contoh jurnal yang telah teman-teman kerjai tadi. Jadi, dari contoh jurnal tadi itu dari tanggal 6 Juli sampai tanggal 24 Juli. Untuk mempermudahnya, saya akan membuat dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 31 Juli. Nah, jika sudah diisi tanggalnya, teman-teman klik OK di pojok kanan bawah. Oke, nah ini dia hasilnya dari jurnal yang telah kita input tadi, teman-teman. Jadi, yang pertama itu ada membeli peralatan kantor sebesar 6 juta di debit dan kredit. Yang kedua, membeli kendaraan operasional sebesar 125 juta di debit dan kredit. Dan yang ketiga, pendapatan jasa pembukuan sebesar 7.500.000 di debit dan kredit. Hasilnya itu sebesar 138.500.000. Mungkin cukup segini saja video tutorial yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir.